Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik dari kelas KPID semester 5 akan menjelaskan tentang sedikit pembahasan dari teori komunikasi. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa yang baik, lisan maupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal terjadi melalui sarana selain kata-kata, misalnya bahasa tubuh, gerak badan, sehingga keheningan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dari bahasa yang baik, lisan maupun tulisan. Prinsip komunikasi verbal. 1. Interpretasi individu memengaruhi makna komunikasi verbal dipengaruhi oleh interpretasi makna individu yang terlibat dalam komunikasi. Pengaruh budaya, kebiasaan, kendala bahasa, gangguan pendengaran, serta kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasi atau menafsirkan sesuatu makna dalam komunikasi. Jenis-jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari dua jenis, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Berikut penjelasannya. 1. Berbicara dan menulis adalah menggunakan kata-kata secara lisan, sedangkan menulis adalah menggunakan kata-kata sebagai tulisan. Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Fungsi komunikasi verbal secara umum berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi verbal. 1. Penanaman. Ini bisa dibilang memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan dengan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal-hal yang hanya dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat. Ciri-ciri komunikasi verbal. 1. Media. 2. Suara. 3. Kata-kata. 4. Bahasa. 5. Etikat. Penekanan memengaruhi makna dalam komunikasi verbal secara tulisan. Penekanan dapat dilakukan dengan mengulangi ide pokok maupun memberikan tanda baca. Saat tanda koma berarti ide kalimat masih berjalan dan akan berhenti pada titik. Tanda seru juga dapat menekankan sesuatu kalimat, sedangkan tanda tanya membuat pembacanya memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebagai sarana pengembang bahasa, karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Tujuan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah istilah yang mencakup semua dalam untuk komunikasi yang melibatkan kata-kata, baik itu diucapkan atau tertulis. Percakapan yang dilakukan dengan rekan kerja kita saat makan siang, berita pagi, atau halaman olahraga yang dapat dibaca di pagi hari. Bahkan pesan teks yang kita kirim melalui media sosial adalah bentuk komunikasi verbal. Klarifikasi adalah komponen kunci dari teori komunikasi verbal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.